lagi dengan aku. Kali ini aku akan sedikit berbagi mengenai cara membaca peta transportasi di Kota Semarang. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, untuk Kota Semarang sendiri, itu terdapat layanan Trans Semarang dan Transjateng. Tidak ada layanan teman bus. Jadi, kita tidak bisa melihat peta untuk transportasi di Semarang itu dari teman bus. Tetapi kita bisa melihatnya itu dari diagram peta transportasi Semarang. Ada beberapa caranya. Yang pertama itu kita bisa membuka halaman Transport for Semarang, lalu kita klik peta ya di situ. Nah, nanti kita download petanya. Nah, kita buka tautan dulu. Kemudian nanti akan diarahkan kepada peta ya, transportasi di Semarang bentuknya seperti ini. Bentar ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat peta tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat di laman Wikipedia ya, kita bisa melihat di laman Wikipedia. Di situ ada lengkap mengenai Trans Semarang mulai sejarah. Kita langsung ke daftar koridor ya. Nanti kita bisa melihat petanya. Tapi kalau di sini itu kecil ya, nggak bisa di zoom. Jadi cara pertama tadi adalah cara yang paling tepat. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Ini sudah kelihatan petanya. Sebelumnya ya, di sini ada beberapa layanan, informasi layanan. Yang pertama adalah layanan bus, ya, ada Trans Semarang dan ada feeder Trans Semarang. Untuk Trans Semarang itu mulai beroperasi sekitar pukul setengah 6 pagi atau 5.30 dan berakhir sekitar pukul 17.30 kecuali untuk layanan malam. Sementara feeder juga sama, sekitar pukul setengah 6 sampai pukul setengah 6 sore. Ya, jadi sekitar 12 jaman ya beroperasinya. Untuk layanan malam ini ya ada informasi juga bahwa beroperasinya itu mulai jam 6 ya, setelah semua Trans Semarangnya yang pagi dan siang itu selesai baru beroperasi, yaitu jam 6 malam sampai jam 11 malam. Dan dimulai dari Mangkang ke Simpang 5 dan sebaliknya. Dengan halte sama dengan koridor 1 ya. Jadi itu adalah layanan malam. Sementara untuk Transjateng di Semarang itu ada 3 koridor. Ya, yang pertama adalah koridor 1 dari Bawen, sekarang namanya bukan ke Tawang tapi ke TIC. Jadi lewat Tawang tapi yang terakhir TIC itu adalah poolnya dari Transjateng ya, yang koridor 1. Kalau koridor 2 itu dari Mangkang ke Weleri, terus yang koridor 3 dari Penggaron ke Terminal Gubuk. Untuk layanannya, kalau koridor 1 sama 2 itu agak malam ya. Jadi kalau koridor 1 itu sampai jam setengah 8, kalau koridor 2 sampai jam 7, sedangkan untuk koridor 3 hanya sampai jam setengah 6 sore. Untuk tarifnya ya, untuk Trans Semarang itu sekarang tunai 4.000, kalau non tunai 3.500. Untuk khusus itu 1.000 ya. Kita bisa membayar menggunakan kris, tunai, atau kalau Trans Semarang itu dari informasi yang saya dapatkan itu sementara untuk KUE-nya hanya BNI Tap Cash dan berisi. Sementara bisa juga menggunakan kartu Trans Semarang. Kalau untuk Transjateng itu kalau umum 4.000, kalau khusus adalah 2.000. Bisa dengan kris, bisa dengan tunai ya. Jadi hanya bisa kris sama tunai. Nah, ini adalah siapa saja yang boleh membayar dengan tarif khusus ya untuk Trans Semarang dan Transjateng. Nah, terus ini ada tanda ya. Jadi kalau tandanya itu seperti ini ya, artinya kita tidak perlu membayar lagi ya. Jadi tinggal transit tidak perlu membayar lagi ya. Lalu ada juga informasi mengenai layanan kereta api Kedung Sepur yang dimulai dari stasiun Semarang Poncol ke Semarang Tawang dan berakhir di stasiun Ngerompo.
Oke, itu ya mengenai informasi secara umumnya. Lalu sekarang kita buka petanya. Nah, ini cukup besar ya karena memang Kota Semarang itu adalah kota metropolitan ya. Jadi beda dengan Trans Banyumas kemarin atau dengan BST ya kemarin tidak sebesar ini. Jadi kalau Semarang itu agak besar ya, jadi agak luas ya, sehingga kita harus jeli untuk membaca petanya. Nah, di sini ya yang pertama kita biasanya itu mencari tempat-tempat penting. Kita mulai dari stasiun Semarang Poncol. Karena kemarin di videoku sebelumnya itu banyak yang tanya bagaimana cara untuk naik Trans Semarang dari stasiun Semarang Poncol. Kita menuju ke stasiun Semarang Poncol, ya ini letaknya di sini. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini itu ada yang ke arah barat ya dan ada yang ke arah timur. Yang ke arah timur itu haltenya tepat di depan stasiun. Jadi kalau kalian jalan kaki dari pintu keluar stasiun, lalu ada halte ya yang nggak nyebrang, itu berarti yang ke arah timur. Nah, di sini ada 3 bus yang melintas. Yang pertama adalah koridor 1 Transjateng, ya, yang garis 2 itu, yang garis 2 biru. Lalu koridor 3A Trans Semarang dan koridor 7 Trans Semarang. Ya, jadi ada 3 bus di situ. Yang pertama Transjateng koridor 1, Trans Semarang koridor 3A, dan Trans Semarang koridor 7. Nah, ini nanti ya busnya itu menuju ke timur ya. Setelah dari stasiun Semarang Poncol itu akan menuju ke halte Petek dan ke halte Layur. Nah, di sini itu adalah halte transit. Kalau kalian misalkan ingin ke arah Terboyo ya, maka kalian bisa naik koridor 3A atau koridor 7 lalu turun di halte Layur. Terserah, pokoknya ada bus yang lewat, entah itu koridor 3A atau 7, langsung saja naik, kemudian transit koridor 2 di halte Layur. Dulu itu halte transitnya kalau nggak salah itu berada di stasiun Semarang Tawang, tapi sekarang digeser di Layur. Layur itu sebuah daerah sebelum stasiun Tawang yang ada perlintasan kereta apinya ya, yang nama-nama ikan kalau nggak salah jalan di situ. Oke, itu adalah halte yang di depan stasiunnya pas. Untuk Transjateng, kita bisa nanti ke arah Bawen ya, menggunakan Transjateng. Jadi ada 2, Trans Semarang dan Transjateng. Biasanya di depan stasiun ini ada petugasnya. Kalian bisa tanya biar tidak tersesat. Mereka sudah hafal tentunya rute-rute yang dilewati oleh Transjateng maupun Trans Semarang. Nah, yang penting itu ternyata yang banyak pertanyaan adalah halte yang di seberangnya stasiun ya. Jadi dari stasiun kita nyebrang jalan, nanti di situ hanya ada satu koridor saja, yaitu koridor 4 menuju ke arah Cangkiran. Jadi dia itu busnya dari stasiun Tawang, jadi pul di Tawang menuju ke arah Cangkiran. Meskipun hanya satu, tapi bus ini itu sering dicari oleh para penumpang karena biasanya hampir semua penumpang yang menuju ke arah selatan itu mau tidak mau harus naik koridor 4 ini karena mereka harus transit dulu di halte Balai Kota. Artinya, kalau kalian mau ke daerah selatan Semarang ya atau ke daerah sebelah barat, kalian harus naik koridor 4 ini. Nanti turun di halte Balai Kota ini loh ya, atau halte Pemuda, terus transit sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ini tuh sebagai apa ya? Sebagai langkah awal untuk naik Trans Semarang, baru nanti tujuan utamanya itu bisa kita tentukan dari halte Balai Kota ini. Misalkan yang sering ditanyakan, bagaimana caranya untuk naik Trans Semarang dari stasiun Semarang Poncol menuju ke Undip.
Nah, maka kita harus naik bus sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah naik koridor 4 yang warna oranye ini sampai ke halte Balai Kota. Di situ nanti kita transit koridor berapapun yang menuju ke arah Elizabeth. Contohnya koridor 2 yang berwarna biru laut ini ya. Kita ikuti koridor 2 ini ya. Lalu di halte Elizabeth kita oper lagi ya. Kita oper lagi koridor 6 yang menuju ke arah Undip dengan warna merah ini. Ini ke arah Undip ya. Nah, seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Pokoknya kalau kalian itu mau ke arah selatan, biasanya mau ke arah barat ya, itu kalian naiknya dari seberangnya stasiun ya. Kemudian nanti transit di balai kota. Mengamankan dulu diri kalian ya sampai tiba di halte balai kota. Di sana nanti banyak petugas, kalian bisa tanya maunya ke mana saja. Oke? Itu ya. Jadi kalau dari stasiun Semarang Poncol itu hanya ada 4 bus. Nah, selanjutnya di sini dari sini kita ke stasiun Semarang Tawang. Di sini itu yang lewat langsung ya, itu adalah koridor 2. Artinya untuk koridor lain itu kita harus transit dulu di halte Layur. Ya, kalau dari pengalaman saya itu biasanya petugasnya mengarahkan untuk naik ke koridor 2. Ya, jadi tidak koridor 3A, 3B atau 4 tapi koridor 2. Jadi kalau mau naik ke stasiun Semarang Tawang, kalian naik koridor 2 yang menuju ke arah Terboyo. Bisa juga naik Transjateng, tergantung kalian itu dari mana ya. Jadi hanya ada koridor 2 sama Transjateng. Lalu di sini kita bisa langsung ya menuju ke halte. Sebentar ya. Kita coba dulu ke halte tadi yang transit di Balai Kota. Di situ ada banyak sekali apa namanya? Bus yang lewat situ. Hampir semua bus Trans Semarang itu melewati halte Balai Kota kecuali koridor 6. Ya, jadi ada koridor 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 7 dan 8. Kalian tinggal pilih saja mau ke arah mana. Kalau mau ke arah Mangkang, maka naik koridor 1. Kalau mau ke Terboyo, ke Ungaran, koridor 2, ke Pelabuhan 3A 3B, ke Cangkiran 4, kemudian ke PRPP atau ke mana itu? Meteseh ya, itu 5. Kalau 7 ke arah Genu ya, kemudian kalau 8 itu ke arah Gunung Pati. Nah, jadi di situ nanti ada petugas yang menggunakan mikrofon ya, menggunakan mikrofon lalu memberitahu bis apa saja yang akan tiba. Kalian langsung saja bergerak menuju ke pintu koridor yang akan kalian naiki. Jadi kalian tanya dulu, misalkan mau ke Gunung Pati, berarti naik koridor 8. Nah, kalian langsung lihat di papan ya, ada papan seperti ini, gambar seperti ini. Kalian langsung saja nanti naik, langsung saja menuju ke pintu pemberangkatan tersebut. Kalau mau, kalau sudah bisnya datang, ya beri dulu jalan kepada penumpang, lalu kemudian kalau mau masuk ya, kalau masih bisa angkat tangan kalian agar terlihat oleh kondektur di dalam bus ya. Jadi kan sering itu di sini itu sangat ramai ya, terutama di jam sibuk karena merupakan halte sentral ya, halte transit utama. Sehingga kalau kita itu diam saja, maka dianggap tidak naik. Jadi silakan angkat tangan kalian, tentunya tidak perlu berebut ya. Oke, seperti itu. Nah, halte selanjutnya yang juga menjadi transit adalah halte Udinus atau halte Imam Bonjol ini ya. Di situ ada koridor 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, dan 7. Yang nggak ada adalah koridor 6 dan koridor 8. Di sini tuh biasanya digunakan sebagai transit dari arah barat. Jadi arah barat itu biasanya ke sini. Terus caranya sama ya, kalian bisa
tunjuk tangan, tapi kalau di sini itu haltenya itu memanjang kalau nggak salah. Tidak seperti di balai kota ya, memanjang. Jadi langsung saja ke tempat kalian mau naik, lalu tunjuk jari ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada juga beberapa halte transit lain seperti halte Elizabeth dan Kagok. Ya, dua halte ini tuh berdekatan ya, bisa digunakan sebagai transit. Tapi saya sarankan itu lebih baik kalian apa itu transitnya itu di halte Elizabeth karena haltenya lebih besar. Kalau halte Kagok itu dia lebih kecil ya, sehingga kalau banyak yang turun atau menunggu di halte itu agak berdesakan. Jadi kalau saya itu biasanya turunnya itu di halte Elizabeth ya, biar lebih enak ya. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa halte transit. Yang terakhir ada halte Simpang 5. Ini ada beberapa bus yang melewati sini. Yang nggak ada itu adalah koridor 2 sama koridor 6 dan 7. Di sini juga merupakan halte utama ya, karena menghubungkan beberapa koridor penting. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita melihat tentang feeder ya. Untuk feeder sendiri itu digambarkan dengan garis yang lebih kecil. Nah, seperti di Solo juga kecil, lebih kecil ya. Di sini ada beberapa feeder seperti feeder 1, feeder 2, A, 2B, 2C, 3, kemudian 4A dan 4B. Nah, ini gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau feeder itu haltenya juga ada namanya ya, tetapi kalau di jalan itu biasanya hanya berupa palang bus stop saja. Sama dengan busnya, jadi kita itu tinggal menuju ke halte terdekat. Kemudian ada juga tanda seperti ini, artinya kita bisa transit atau berpindah dari feeder menuju ke bus atau sebaliknya. Contohnya ya, saya beri contoh dulu. Misalkan ini saya mau ke daerah ya yang namanya ini ke Gereja Baptis Maranatha ini ya. Sebentar ya, agak loadingnya agak lama sedikit. Ya, Gereja Baptis Maranatha dari tadi stasiun Semarang Poncol. Maka kita tadi ya harus naik koridor 4 ya kan, yang di seberang stasiun, lewat balai kota dulu tapi nggak turun ya, yang warnanya oranye ini. Kemudian ini kan yang ini ya, yang warnanya ini, oranye ini. Kemudian ini nanti kita langsung menuju ke arah barat ya, dan mencari tempat transit antara koridor 4 dengan feeder 4B. Itu berada di perumahan BSB City kalau nggak salah. Di situ kita akan turun, kemudian kita ganti atau transit feeder 4, feeder 4B ya, feeder 4B, lalu turun di Gereja Baptis Maranatha. Kalau balik ya caranya sama, naik feeder, turun di BSB City, lalu naik bus koridor 4 menuju ke arah stasiun Semarang Tawang. Jadi caranya hampir sama. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ini aku ingin memberitahu kepada kalian ada rute Trans Jateng yang beririsan dengan Trans Semarang. Terutama di daerah sekitar Ungaran dan Banyumanik. Nah, seperti ini. Jadi di sini itu ada halte-halte yang digunakan secara bersamaan antara Trans Jateng dengan Trans Semarang. Kalau kalian transit tentunya harus bayar lagi. Misalkan kalian dari Bawen mau ke daerah misalkan ke mana ya? Ke daerah PRPP misalkan. Maka kalian
harus pindah dulu ya, pindah bus dulu dari Bawen, kemudian turun di Banyumanik misalkan, pindah koridor 2 ya, lalu mencari halte transit yang menuju ke PRPP ya. Ngerti maksud saya ya. Jadi apa namanya? Caranya seperti itu. Jadi kita itu kalau mau pindah bus dari Transjateng kemudian ke Trans Semarang atau sebaliknya, ya mau nggak mau harus bayar lagi gitu ya. Ini ada beberapa halte lain yang bisa digunakan transit. Ada halte Gini Jaya, halte Metese, dan sebagainya. Pokoknya kalau kalian mau ke Semarang, mau ngirit ya, silahkan pelajari dulu peta ini ya. Kemudian kalian searching di Google tempat kalian yang akan kalian tuju mau kemana saja, cari halte terdekat ya. Kemudian kalau masih bingung boleh tanya ke Instagram Trans Semarang ya. Nanti kalian akan dibantu sampai berhasil naik Trans Semarang. Jadi itu adalah cara untuk membaca peta Trans Semarang. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Pokoknya sebelum ke Semarang itu kalian pelajari dulu kalau bisa dan jangan takut untuk naik Trans Semarang karena eh, meskipun agak ribet ya petanya seperti ini, tetapi masih bisa dipelajari, masih enak untuk dilalui dan tentunya murah. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.